mendingan calisthenics atau mendingan gym? Gue bakal coba bahas di video kali ini, tentunya dengan ya lebih santai. Jadi kalau dipikir-pikir, lebih mendingan atau lebih bagus calisthenics atau gym, itu sebenarnya banyak sudut pandang yang beda gitu. Jadi masing-masing tuh juga punya kekurangan, punya kelebihan. Tapi di sini gue bakal coba jelasin menurut pengalaman gue tentunya, uh, banyak faktor sebenarnya. Maksudnya kalau ngomongin mana yang lebih baik, kalau menurut gue pribadi lebih better calisthenics, karena tentunya gue punya alasan kenapa gue ngomong lebih better calisthenics daripada gym. Nah, yang pertama, di calisthenics kita juga bisa kok bikin otot, build muscle. Di gym juga build muscle. Jadi ya di calisthenics bisa, di gym bisa. Terus kalau ngomongin lebih efektif mana build muscle di calisthenics atau di gym, ya ada perbedaan juga. Kalau memang sekedar lean gitu, sekedar atletis, calisthenics udah cukup banget. Tapi kalau memang fokus lu di bodybuilding buat kompetisi, ya gym pasti lebih better daripada calisthenics. Nah, terus juga calisthenics nggak butuh biaya membership bulanan, itu nggak kayak gym. Kalau gym kan butuh biaya membership nih, perlu bayar buat kita latihan. Nah, calisthenics nggak perlu, lu bisa latihan di mana aja, mau di kamar, mau di teras, mau di taman, mau di pinggir jalan, asal jangan di tengah jalan. Calisthenics tentunya lebih fleksibel dari segi tempat buat kita latihan. Nah, kalau misal gym kan ya kita latihan harus datang gitu ke gym, kita harus bayar gym, kita harus datang ke gym yang dimana gym ada waktu buka, ada waktu tutup. Jadi ya nggak bisa sebebas ketika latihan calisthenics gitu. Sedangkan calisthenics bisa latihan di mana aja, kapan aja, mau jam berapa juga nggak masalah. Juga kenapa gue bilang calisthenics lebih better daripada gym? Karena calisthenics gak butuh alat yang terlalu banyak gitu. Jadi buat orang-orang kayak gue yang uh, uangnya masih dikit, ya gue bakal jauh pilih calisthenics daripada gym itu. Gue masih sayang duitnya kalau harus bayar membership gym. Jadi ya pastinya buat kita yang uangnya nggak terlalu banyak, calisthenics pilihan paling tepat. Selain itu juga kalau kita latihan calisthenics, bonusnya kita bisa dapat skill yang keren gitu, kayak planks, maltese, front lever, terus muscle up, dan masih banyak lagi yang tentunya skill-skill itu ya cuma bisa lu dapat kalau lu latihan calisthenics. Tapi kalau latihan calisthenics lu di gym ya tetap bisa dapat gitu. Tapi kenapa calisthenics better than gym gitu? Jadi calisthenics lebih baik daripada nge-gym. Ya tentunya seperti yang gue bilang tadi, kalau misal kita nggak punya uang buat bayar membership, ya calisthenics jadi pilihan. Kalau kita nggak punya alat yang lebih memadai kayak di gym atau home workout yang alatnya lengkap, ya calisthenics jadi pilihan, karena calisthenics minim equipment gitu, paling cuma 5-6 equipment itu udah cukup di calisthenics, atau bahkan tanpa alat pun bisa. Terus juga latihan di gym sama latihan calisthenics atau latihan di rumah itu juga variasinya tuh lebih banyak latihan calisthenics gitu daripada latihan gym. Oke lah, mungkin beberapa gym juga banyak variasi latihannya, tapi kalau mau di breakdown lebih banyak, sebenarnya variasinya itu lebih banyak calisthenics, karena calisthenics gak ada batas, gak terbatas di alat, gak terbatas di gerakan. Jadi calisthenics batasnya itu cuma kemampuan sama imajinasi, gimana caranya kita ngelakuin suatu gerakan baru yang mungkin orang lain belum bisa ngelakuin atau belum ada gerakan tersebut sebelumnya. Contoh, gue kira dulu paling susah tuh skill planks, maltese. Oh, ternyata setelah gue beberapa tahun di calisthenics, ada yang namanya reverse planks, ada yang namanya close to impossible, ada yang namanya entrada the angel. Itu kayak gerakan calisthenics tuh gak ada batasnya gitu. Jadi batasnya ya cuma kemampuan sama imajinasi kita gitu. Jadi kalau ngomongin
mana yang lebih baik buat gue pribadi, calisthenics jauh lebih baik daripada gym. Terus juga latihan calisthenics itu pasti dapat apa namanya double point ibaratnya. Lu latihan strength juga, tapi ketika lu latihan strength versi calisthenics, lu juga udah sepaket sama latihan mobilitas, latihan fleksibilitas tuh bisa dibilang sepaket. Contoh, ketika lu mau bisa handstand atau planche atau skill apapun calisthenics, lu pasti harus latihan mobilitas, harus pasti latihan fleksibilitas. Jadi perjalanan di calisthenics pasti ibaratnya 2-3 pulau terlampaui dalam sekali dayung gitu. Jadi ya calisthenics better than gym menurut gua pribadi. Karena ya semua yang gua katakan tersebut pasti berdasarkan apa yang gua rasain, apa yang gua lakukan, dan apa yang gua terapkan di kehidupan gua gitu. Jadi menurut gua calisthenics tuh sangat-sangat menjadi alternatif yang sangat-sangat superior gitu ketika lu pengen punya badan bagus tapi nggak punya duit buat bayar gym, calisthenics solusinya. Jadi gue tuh punya prinsip bahwa calisthenics itu menurut gue olahraga terbaik yang gue ketahui, olahraga terbaik selama gue hidup yang pernah gue ketahui. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang gue dapetin ketika gue latihan calisthenics. Sebenarnya juga gue pengen bikin video apa yang gue rasakan setelah gue rutin atau disiplin latihan calisthenics. Itu banyak banget yang gue dapetin gitu. Dan nggak gue dapetin di kegiatan apapun selain gue latihan calisthenics. Makanya gue bilang calisthenics better than gym gitu. Ya untuk kalian yang fokusnya bodybuilding buat kontes, gym pilihan paling bagus memang. Jadi memang ada plus minusnya lah, calisthenics ada minusnya juga, gym juga ada minusnya, calisthenics ada kelebihan, gym juga ada kelebihannya. Jadi menurut gue pribadi tetap calisthenics lebih baik daripada gym. Kalau fokusnya itu badan atletis, lebih sehat, lebih banyak dampak ketika kita latihan, itu gue bener-bener calisthenics itu lebih baik daripada gym. Terus kalau lu berpikir bahwa calisthenics udah bisa bikin otot, lu salah besar men. Nyatanya banyak atlet profesional calisthenics di Indonesia maupun di luar negeri yang badannya bagus kayak orang nge-gym juga banyak gitu. Atlet bodybuilding yang akhirnya memutuskan buat jadi atlet calisthenics juga banyak, loh, cuma 1-2. Begitupun sebaliknya, banyak juga atlet calisthenics yang pindah ke atlet bodybuilding. Ya tergantung perspektif masing-masing juga gitu. Jadi ya kalau buat gue pribadi, calisthenics itu better than gym gitu. Jadi ya menurut gue itu masalah personal sebenarnya, bukan masalah sudut pandang masing-masing dari kita gitu. Kalau menurut gue pribadi ya calisthenics better than gym gitu. Kalau misal mau ngomongin soal impresi di masyarakat ya, kalau gue lihat masyarakat tuh juga pasti lebih apa ya, lebih tertarik ketika lihat orang tuh yang badannya sangat bagus gitu, kayak orang-orang bodybuilder itu kan badannya keren-keren. Jadi ya, tapi calisthenics juga gak kalah keren ketika lu bisa show skill di depan banyak orang atau di publik ya. Jelas skill calisthenics bakal lebih eye-catching daripada sekedar badan yang gede gitu. Karena itu juga ngerasain itu. Itu juga kadang latihan di tempat umum kayak di alun-alun gitu atau di sekitaran alun-alun, ya banyak impresi. Termasuk kadang gue latihan di rumah juga, maksudnya lebih sering latihan di rumah juga. Ketika ada orang lewat, pasti ya nyamperin gitu, penasaran, wah ini anak lagi latihan apa gitu, kayaknya keren gitu. Terus ya banyak juga yang minta ajarin gimana caranya. Tapi ya menurut gue emang calisthenics itu olahraga yang keren gitu. Jadi ya gue bisa apa ya, kalau mau di-comparing dari banyak hal tuh antara calisthenics dan olahraga yang lain, mungkin gue bisa ngejawab semuanya gitu, mau dari sisi bisnis, mau dari sisi kesehatan mental, dari sisi psikologis, manfaat-manfaat yang didapat.
dari olahraga lain dan kalistenik. Gue berani buat ngomperin itu ketika mungkin ada orang yang, oh lebih better ini dong daripada kalistenik, oh lebih better ini dong daripada kalistenik. Enggak, gue bisa debatin bahwa kalistenik itu olahraga terbaik gitu, karena hidup gue juga berubah gara-gara kalistenik. Jadi nggak ada olahraga yang lebih baik daripada kalistenik. Kalistenik olahraga terbaik.